kelas akan mempresentasikan materi tentang validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Baik, materi yang pertama kita masuk pada memahami penelitian kualitatif, di mana di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama ada pendekatan ilmiah yang mendalam, di mana di sini penelitian kualitatif memahami fenomena melalui perspektif partisipan, konteks sosial, dan makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang poin yang kedua ada fokus pada narasi dan interpretasi, di mana di sini menekankan pada narasi, pengalaman subjektif, dan interpretasi, berbeda dari data numerik kuantitatif. Kemudian yang ketiga ada tantangan validitas dan reliabilitas, di mana di sini isu validitas dan reliabilitas memerlukan pendekatan berbeda, bukan sekadar kebenaran objektif atau pengulangan hasil. Jadi, di sini penelitian kualitatif sering dianggap kurang ilmiah karena subjektivitasnya. Namun, dengan metodologi yang tepat, validitas dan reliabilitas dapat dijaga melalui teknik seperti triangulasi, member checking, dan deskripsi tebal. Berikut kita masuk pada konsep validitas dan reliabilitas, di mana di sini validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti. Data valid berarti tidak ada perbedaan antara laporan peneliti dengan kenyataan di lapangan. Nah, di sini ada 2 macam validitas penelitian, yaitu internal dan eksternal, di mana validitas internal di sini merupakan akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas eksternal di sini merupakan akurasi generalisasi atau penerapan hasil penelitian pada populasi. Yang kedua ada reliabilitas, di mana di sini derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Nah, dalam pandangan positivistik, data yang reliable jika konsisten antar peneliti waktu atau bagian data. Nah, di sini juga ada 2 macam reliabilitas. Yang pertama ada konsistensi data yang dihasilkan dari observasi berulang. Yang kedua ada data yang reliable, cenderung valid, namun tidak selalu. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini, instrumen yang diuji validitas dan reliabilitasnya, sedangkan dalam kualitatif, data yang diuji. Nah, kuantitatif ini menekankan reliabilitas, sedangkan kualitatif lebih pada validitas. Kemudian materi yang berikut kita masuk pada perbedaan istilah keasbahan data antara metode kuantitatif dan kualitatif, di mana di sini ada 4 aspek. Yang pertama ada nilai kebenaran. Metode kuantitatifnya yaitu validitas internal, sedangkan metode kualitatifnya kredibilitas atau credibility. Kemudian aspek yang kedua ada penerapan, di mana metode kuantitatifnya itu ada validitas eksternal, sedangkan metode kualitatifnya itu ada transferability atau keterlatihan. Kemudian aspek yang ketiga ada konsistensi, di mana di sini pada metode kuantitatif ada reliabilitas, sedangkan pada metode kualitatif ada auditability dan dependability. Kemudian aspek yang keempat ada netralitas, di mana pada penelitian kuantitatif ada objektivitas dan penelitian kualitatif ada confirmability atau dapat dikonfirmasi. Nah, dalam pengujian keasbahan data, dalam penelitian kualitatif ini memiliki istilah dan pendekatan yang berbeda dari kuantitatif. Ini mencakup kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang secara kolektif memastikan kualitas temuan. Kemudian kita masuk pada uji kredibilitas data kualitatif, di mana di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada perpanjangan pengamatan, di mana di sini peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara lebih lanjut, dan peneliti membangun rapor dan memastikan kelengkapan data. Kemudian poin yang kedua ada peningkatan ketekunan, di mana di sini peneliti melakukan pengamatan cermat dan berkesinambungan untuk merekam data dan urutan peristiwa secara pasti dan sistematis. Kemudian poin yang ketiga ada triangulasi, di mana di sini pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu untuk memverifikasi kredibilitas temuan. Kemudian uji kredibilitas dalam kualitatif ini bertujuan
untuk membangun kepercayaan terhadap hasil penelitian. Metode ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan mencerminkan realitas yang sebenarnya, bukan hanya interpretasi awal peneliti. Kemudian materi yang berikut kita masuk pada triangulasi dalam uji kredibilitas, di mana di sini ada 3 poin. Yang pertama ada triangulasi sumber, di mana di sini peneliti mengecek data dari berbagai sumber, misalnya karyawan, konsumen, supervisor, untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif. Kemudian yang kedua ada triangulasi teknik, di mana di sini peneliti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda, misalnya wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Kemudian poin yang ketiga ada triangulasi waktu, di mana di sini peneliti mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi atau perubahan fenomena. Nah, di sini triangulasi adalah validasi silang kualitatif melalui kecakupan data berdasarkan komprehensi berbagai sumber atau prosedur pengumpulan data. Nah, ini memastikan data yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya dari berbagai perspektif. Baik, kita masuk ke materi yang berikut, yaitu analisis kasus negatif dan bahan referensi. Di mana analisis kasus negatif adalah mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan awal. Jika tidak ada lagi data yang bertentangan, maka data dapat dipercaya. Ini meningkatkan kredibilitas dengan memastikan bahwa semua perspektif telah dipertimbangkan. Peneliti harus menyelidiki mengapa ada data yang berbeda untuk memastikan kebenaran mutlak. Kemudian ada menggunakan bahan referensi, menyertai bukti pendukung seperti rekaman wawancara, foto, atau dokumen autentik untuk memverifikasi data. Alat perekam data sangat penting untuk mendukung kredibilitas temuan peneliti. Laporan peneliti harus dilengkapi dengan bukti visual atau dokumen untuk meningkatkan kepercayaan. Nah, kedua metode ini, analisis kasus negatif dan penggunaan bahan referensi, krusial dalam memperkuat kredibilitas penelitian kualitatif. Mereka membantu peneliti untuk tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memvalidasinya secara menyeluruh. Baik, kita masuk ke materi yang berikut, itu ada kesepakatan data. Di sini ada 4. Yang pertama itu proses pengecekan data. Melibatkan pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data untuk memastikan kesesuaian. Yang kedua itu ada tujuan utamanya, yaitu memastikan informasi yang digunakan dalam laporan sesuai dengan maksud sumber data atau informasi. Yang ketiga itu ada validasi dan diskusi, di mana jika data disepakati berarti valid atau kredibel. Jika ada pertimbangan tajam, maka peneliti harus berdiskusi untuk menyesuaikan temuan. Baik, yang terakhir itu ada autentikasi, di mana dapat dilakukan secara individual atau from diskusi kelompok dengan penandatanganan untuk autentikasi. Baik, yang berikut itu pengujian transferability dan dependability. Pengujian transferability menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Nilai transfer bergantung pada pemakai, bukan jaminan peneliti. Laporan harus rinci, jelas, sistematik, dan dapat dipercaya agar pembaca dapat memutuskan aplikabilitas hasil. Kemudian ada pengujian dependability, dilakukan dengan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor independen atau pembimbing untuk memastikan proses penelitian dilakukan secara nyata dan dapat ditelusuri. Jika peneliti tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangan, maka dependabilitas penelitian patut diragukan. Transferability dan dependability adalah pilar penting dalam memastikan kualitas penelitian kualitatif. Keduanya berfokus pada kemampuan hasil penelitian untuk diterapkan di konteks lain dan konsistensi proses penelitian itu sendiri. Kesimpulan yang dapat kami ambil di sini ada 2 poin. Yang pertama itu keabsahan data, dan yang kedua itu fokus penelitian. Keabsahan data ditentukan oleh validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Validitas mencerminkan kenyataan, reliabilitas konsistensi, dan objektivitas itu kesepakatan. Nah, yang kedua itu fokus penelitian, di mana kualitatif fokus pada reliabilitas instrumen, kualitatif pada validitas data yang diperoleh.
Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip validitas dan reliabilitas adalah kunci untuk menghasilkan penelitian kualitatif yang berkualitas dan dapat dipercaya. Dengan mengikuti panduan ini, peneliti dapat memastikan integritas dan dampak temuan mereka. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Sekian dan terima kasih.